Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kembali lagi ketemu dengan Ustadz Dwi di pembelajaran bimbingan dan konseling. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat selalu dan juga tetap bahagia selalu ya. Nah, pada pagi hari ini Ustadz Dwi akan membahas pembahasan tentang rokok. Nah, tentunya kalian juga sudah tidak asing dengan rokok ya. Pastinya juga sudah tahu bentuknya seperti apa, jenis mereknya apa saja, dan di mana saja dijualnya. Tentu juga kalian sudah tahu dan kalian sudah mengerti, ya kan? Nah, pada pembahasan kali ini Ustadz Dwi akan membahas tentang dampaknya rokok bagi kita. Siapa sih yang nggak kenal dengan rokok? Siapa sih juga yang nggak tahu dengan rokok? Di media-media baik televisi, cetak, internet dan sebagainya pasti ada iklan atau sponsor tentang produk sebuah rokok ya, dari yang kecil sampai yang tua atau dewasa juga pasti sudah mengenal rokok. Nah, rokok ini kalau kita tilik sejarahnya juga panjang sekali ya. Jadi kalau kalian googling seperti itu, rokok itu sudah ditemukan sejak lama sekali, bahkan sebelum Belanda datang ke sini pun itu sudah ada yang namanya rokok, tapi memang belum terbungkus rapi seperti sekarang, bukan menjadi sebuah komoditi yang paling menguntungkan seperti sekarang ya. Nah, sekarang rokok itu dijual secara bebas. Jadi dimanapun ada rokok, entah itu di supermarket, toko kelontong. Lalu pertanyaannya, apa sih dampak rokok bagi kita, bagi kesehatan tubuh kita? Jadi rokok itu tentu berdampak tidak baik untuk kesehatan. Kenapa kok demikian? Karena bahan-bahan yang digunakan oleh produsen rokok dalam membuat rokoknya itu terdapat banyak sekali bahan-bahan yang cukup membahayakan bagi kesehatan atau bagi tubuh. Makanya di balik kemasan rokok pasti ada sebuah kalimat atau kata yang mengungkapkan bahayanya rokok bagi masyarakat atau penggunanya. Salah satu bahan yang digunakan untuk membuat rokok itu ada nikotin dan tar. Itu pun juga sudah tertera di bungkus rokoknya. Dan tentunya juga banyak sekali bahan-bahan berbahaya bagi tubuh lainnya yang dicampurkan dalam pembuatan rokok. Maka dari itu rokok dianggap membahayakan bagi kesehatan. Nah, lalu kenapa Ustadz kok banyak sekali yang merokok, padahal kan rokok itu berbahaya bagi kesehatan? Nah, jawabannya tentunya ada pada diri masing-masing. Karena apa? Tanggung jawab diri sendiri berada pada orang itu sendiri. Jadi misalnya seperti ini, ketika orang merokok padahal sudah tahu bahayanya bagi kesehatan, itu cukup mengerikan juga karena bisa menyebabkan kanker, gangguan hati dan sebagainya. Ya mereka bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ya sudah, itu pilihan mereka. Tentunya kita tidak bisa menyalahkan setiap orang yang ingin merokok ataupun tidak, karena itu tanggung jawab masing-masing, pribadi masing-masing. Kecuali kalau memang dari pemerintah melarang merokok. Nah, kalau ada yang merokok berarti itu perlu ditindaklanjuti. Sama seperti sekarang ketika era pandemi Covid, maka pemerintah membuat aturan harus memakai masker kesehatan minimal ya ketika keluar atau beraktivitas. Nah, ketika tidak memakai masker ketika keluar atau beraktivitas, tentunya akan ada sanksi atau tindakan dari pemerintah atau pemangku jabatan. Nah, karena rokok ini tidak dilarang oleh pemerintah tapi dihimbau untuk tidak dikonsumsi,
Makanya ya tidak apa-apa, banyak orang yang merokok. Tentunya orang tua kalian pun juga pasti ada yang merokok. Nah, kenapa kok merokok? Yaitu tanggung jawab pribadi masing-masing. Nah, kenapa Ustadz Dwi membahas ini? Tentunya Ustadz Dwi ingin kalian mengerti bahwa rokok itu cukup berbahaya. Bukan cukup saja sih, juga sangat berbahaya bagi kesehatan. Terutama yang merokok secara aktif atau pelaku konsumsi rokok. Jadi harapannya sih jangan mencoba menggunakan atau mengkonsumsi rokok, baik itu secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Nah, kalau kalian ingin mencari artikel ataupun sumber tentang bahaya rokok bagi kesehatan, kalian bisa mencarinya di Google dan sebagainya, atau juga kalau kalian mampir ke toko buku silakan dilihat di rak-rak buku bagian kesehatan, karena di sana nanti akan ditunjukkan banyak sekali dampak rokok bagi tubuh. Nah, demikian pembahasan tentang pagi hari ini tentang dampak bahayanya rokok seperti yang Ustadz sebutkan tadi ya. Harapannya jangan mencoba untuk mengkonsumsi rokok. Pertama juga tidak bagus untuk kesehatan. Selanjutnya menghambur-hamburkan uang, karena secara logisnya ya itu kan dibakar ya. Jadi uangnya dibeli rokok kemudian dibakar, diisep. Nah jadi secara ekonomi pun sebenarnya juga kurang bermanfaat. Lebih baik uangnya ditabung atau digunakan untuk membeli sesuatu barang kebutuhan kalian. Terima kasih atas atensinya pada pagi hari ini, sudah menyaksikan video pembelajaran bimbingan dan konseling online. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.